Perkenalkan, nama saya Nigar Harlita Ningtyas, NIM 23M10098 dari Program Studi Ilmu Komunikasi dari kelas Religiositas nomor 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi agar Indonesia menjadi lebih damai, menjadi lebih baik. Di sini saya melihat dari kelima sila Pancasila, dari kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama saya melihat dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi terjadi sesuatu yang membuat sila Pancasila yang pertama ini menjadi tidak baik-baik saja. Hal ini pastinya sangat memprihatinkan karena adanya ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Contohnya adalah penghancuran rumah ibadah dan proses ibadah yang diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini pastinya sangat memprihatinkan karena semua warga Indonesia pasti memiliki hak untuk bebas beragama dan juga beribadah. Tetapi beberapa pihak dan oknum tidak bisa melakukan hal itu dengan baik, tidak bisa bertoleransi dengan baik. Lalu yang kedua juga terjadi kondisi yang tidak baik-baik saja, dan ini juga cocok pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kondisi yang membuat sila ini sedang tidak baik-baik saja karena adanya kejadian yang tidak memperhatikan rasa kemanusiaan. Contoh kasusnya adalah ketika terjadi sebuah pembunuhan terhadap seseorang yang tidak bersalah karena adanya tuduhan dan juga main hakim sendiri. Dan hal ini pastinya sangat memprihatinkan karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk memegang teguh atas hidupnya sendiri. Lalu juga terdapat hal yang tidak baik-baik saja, dan ini juga tersambung dengan Pancasila pada sila 3, 4, dan 5 yang memaknai tentang persatuan dan keadilan yang ada di Indonesia. Sila-sila ini dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja karena terjadi beberapa kasus yang tidak memperhatikan persatuan dan keadilan bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Terjadi kasus ketika di saat beberapa warga Indonesia tidak bisa bertoleransi dengan warga Indonesia lainnya. Hal ini sangat disayangkan karena hak warga Indonesia salah satunya adalah untuk mendapatkan hak memperoleh keadilan. Sungguh disayangkan bahwa ada beberapa orang yang belum bisa bersikap adil untuk mewujudkan persatuan di Indonesia. Dan oleh sebab itu, saya mengambil solusi agar Indonesia menjadi lebih damai, itu saya mengambilnya dari Jurnal Teologi Kristen tentang mengembangkan misi gereja dalam bingkai moderasi beragama. Dalam amanat agung, Tuhan Yesus memberikan perintah secara jelas untuk memuridkan semua orang. Ini mengandung pemahaman bahwa amanat agung merupakan visi bagi gereja dan semua umat Tuhan. Untuk dapat mencapai visi tersebut, diperlukan misi sebagai manifestasi. Dalam konteks kekristenan, maka gereja dan umat dipercaya tidak dapat hidup terlepas dari misi tersebut. Gereja hidup dan berkembang untuk satu tujuan, yaitu menjalankan misi yang harus terus diperjuangkan selama dunia ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasul Petrus bahwa umat percaya dan gereja sebagai persekutuannya untuk menyampaikan segala perbuatan dan peristiwa besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya. Dikutip dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan telah memanggil keluar dan dapat dipahami bahwa umat percaya dituntut untuk terus bergerak, berproses menuju kepada kondisi yang telah Tuhan tetapkan, yaitu pada hidup terang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena apa yang Tuhan katakan pada firman-Nya, yaitu adalah salah satunya untuk kita selalu hidup dalam kerukunan dan juga bersikap baik dengan orang lain, bahkan juga kepada musuh-musuh kita, dengan orang-orang yang tidak baik dengan kita, dengan orang-orang yang jahat dengan kita. Dan oleh sebab itu Tuhan mau kita untuk mewujudkan apa yang Ia mau, yaitu
Ia mau agar manusia, domba-dombanya, untuk selalu hidup bersama dalam kerukunan dan juga kesejahteraan. Baik, itu adalah presentasi dari jawaban saya tentang mengenai solusi agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.